Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan gue Aji di channel yang sama. Kali ini gue bakal nge-share cara membuat karikatur digital di Adobe Illustrator. Ini pas banget buat kalian yang kurang di gambar manualnya, atau kalian yang baru mau belajar karikatur, atau juga kalian yang baru mau belajar Illustrator. Bisa banget. Kalian tonton terus videonya sampai habis, jangan skip, jangan di stop. Karikatur digital ini juga kalian bisa terapkan di berbagai media, misalnya media cetak, media online. Karikatur ini juga bisa menjadi peluang usaha dan bisnis. Nah, contohnya banyak. Kaos karikatur digital, atau buat hadiah, buat gift, atau buat kenang-kenangan buat teman-teman kalian yang mungkin resign dari kantornya. Nah, kalian bisa buat karikatur itu. Atau juga buat teman kalian yang mau menikah. Wah, cocok banget tuh. Sekali lagi, jangan skip video ini, tonton sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita langsung praktekin. Tapi sebelumnya, welcome to my channel. Kita langsung buka Illustratornya. Gue sendiri pakai Illustrator CC. Terus kita file, new, kita pilih color mode RGB. Esensialnya kita rubah menjadi painting. Lalu kita unchecklist smart guide. Unchecklist juga snap to pixel. Lalu kita placing source yang kita ingin gambar, foto. Gua memilih foto pemain bola ternama Mesut Ozil, pasti kalian udah tahu lah. Lalu kita ke layer, kita buat layar 2. Nah, di layar satunya gambar fotonya kita kasih transparansi 70% agar memudahkan menggambar. Lalu kita kunci. Kita ke layar 2 untuk menggambarnya. Yang perlu diperhatikan adalah di bagian mata, di bagian hidung dan bagian mulut. Ini namanya disebut area T ya. Kita mulai menggambar bagian mata. Kita menggambarnya pakai pen tool. Lalu kita gambar bagian dalam garis matanya, lekuk matanya. Kita tarik. Agak kesulitan kalau seperti ini. Kita kelen salah satu layarnya, tekan Ctrl lalu klik, lalu kita gambar lagi dan kita membuat lingkaran pakai ellipse tools ya. Kita sesuaikan lingkar bola matanya, lalu kita gambar kembali lekukan-lekukan di kelopak matanya, di bagian luar matanya. Cara penggunaan pen tool ini cukup mudah ya. Klik, tahan, tarik sesuai yang kita inginkan, lalu lepas. Kita menggambar bagian-bagian area gelapnya di kelopak matanya. Di bagian area yang paling tuanya kita batasi. Kita ke bagian alis. Sekali lagi, penggunaan pen tools ini sangat mudah sekali. Kita klik bagian yang kita ingin gambar,
Jika ingin lengkung, kita klik, kita tahan, kliknya jangan dilepas, lalu tarik yang kita inginkan, garis yang kita inginkan untuk membentuk lengkungan, lalu lepas. Jika tidak ingin membuat lengkungan, kita tidak perlu menahan, langsung dilepas saja. Kita ke bagian kelopak mata sebelah kanan. Tekniknya sama, klik, tahan, lalu tarik ke bagian yang kita inginkan, lalu lepas. Kita ke bagian kelopak matanya, bagian tertuanya. Oh ya, jangan lupa di save ya, khawatir hang atau kalau menggunakan laptop takut baterainya habis, atau kalau menggunakan komputer takut mati lampu. Ada baiknya kita save dulu. Lalu kita ke alis sebelah kanan. Tekniknya masih sama. Ini teknik dasar banget, tapi berguna banget. Kita ke bagian hidungnya, dan kita ke bagian gelap terang di bagian wajahnya. Kita ikuti saja alur garis di fotonya ya, lumayan kelihatan. Kita ke bagian bibir dalam. Tekniknya masih sama, klik, tahan, tarik yang kita inginkan, lalu lepas jika ingin membuat lengkungannya. Jika tidak ingin membuat lengkungan, langsung lepas saja, nggak usah ditahan. Untuk kerutannya kita membuat line ya, line saja, line biasa. Nanti kita jadikan fill ya. Kita buka filennya agar kelihatan. Lalu kita select semua struknya ya. Kita sesuaikan besarnya, besar kerutannya. Struknya kita rubah. Kita sesuaikan 0,25. Kita bikin rounded ujungnya, tidak kotak. Lalu oh ya, perlu diperhatikan ini untuk gauge dan gridnya kita rubah, generalnya kita rubah menjadi mili, stroke mili, type point. Lalu kita expand agar menjadi fill ya. Oke. Nah, sekarang udah menjadi fill. Lalu kita lanjutkan, kita highlight lagi. Kita lanjut di lekukan wajahnya. Kita ke bagian wajahnya ya. Kita ikutin lekuknya. Ini kalau terus dilatih, pasti kalian cepat bisanya untuk yang baru belajar ya.
Oh ya, perlu diketahui karikatur ini nggak 100% sama dengan aslinya. Kurang lebih 70-80% kesamaannya. Kalau 100% kesamaan itu beda lagi tuh, gambar realis ya. Kalau karikatur 70-80% kesamaannya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak harus sama banget. Kita ikuti saja lekukan-lekukan di wajahnya. Kita sesuaikan. Jika sudah, kita membuat palet. Nanti kalian tinggal download aja di deskripsinya agar mempermudah pewarnaannya untuk di bagian kulit wajah. Ya, kita dekatkan saja agar mudah dijangkau. Nanti palet ini tinggal kalian download saja di deskripsi ya. Kita ke bagian wajah, lalu kita select warna untuk dasar wajahnya. Lalu kita ke bagian mata. Bulatan mata kita beri warna hitam ya. Lalu pada bentuk matanya kita letakkan di paling atas. Klik kanan, arrange, bring to front. Lalu kita aktifkan bagian matanya dan bola matanya. Klik kanan lagi agar si bola matanya masuk ke dalam. Make clipping mask. Nah, sudah masuk. Lalu kita beri warna putih di bagian bentuk matanya. Lalu di lekuk matanya kita switch warnanya jadi hitam. Lainnya kita nonaktifin. Lalu di bagian lekukan wajahnya kita beri warna gradasi. Warnanya gue udah sediain di palet warna, tinggal klik aja agar mempermudah. Lalu kita atur, kita sesuaikan, dan lekukan-lekukan yang lain sama. Untuk alis kita beri warna hitam gradasi. Untuk kantong matanya kita kasih warna gradasi yang agak tua, dan kita sesuaikan, bagian gelapnya ada di bawah. Sekitar 90 derajat ya. Untuk yang paling tertua kita beri warna solid, coklat solid saja. Lalu dilekukan kerut-kerut di jidatnya kita beri warna juga, gradasi agar terlihat bagus. Lalu di bagian kelopak bola mata sebelah kiri kita berikan warna. Tekniknya sama seperti tadi ya. Kita beri warna putih.
Untuk bagian kerut-kerut wajah, lekuk-lekuk wajah hampir sama semua warnanya. Tinggal kita sesuaikan gelap terangnya, cahayanya. Oh iya, jika video ini terlalu cepat atau kurang dipahami, kalian bisa ulangi lagi video ini, atau kalian perlambat. Di pengaturan YouTube ada ya, speednya kayak kalian perlambat juga bisa, atau kalian ulang-ulang video ini sampai benar-benar dipahami. Untuk di bagian bibirnya kita kasih warna merah ya, merah agak tua, jangan terlalu merah banget, nanti seperti pakai lipstick. Kita sesuaikan merahnya. Cukup, kira-kira segini cukup. Sudah terbentuk ya wajahnya. Kalian sesuaikan wajahnya, gelap terangnya, kalian ikuti. Nah, untuk objek yang keluar dari bagian wajah kita bisa potong di dalam, kita copy bagian wajahnya, lalu kita paste in front atau Ctrl F ya, ada dua ya. Lalu kita aktifkan yang kita ingin potong, kita ingin buang di bagian luarnya. Aktifkan kedua objeknya, lalu kita ke Pathfinder. Kita milih yang intersect, klik, setelah itu kita klik di bagian garisnya, lalu kita aktifkan lagi sama seperti tadi, copy paste in front atau Ctrl F, lalu kita aktifkan kedua objeknya, lalu kita ke insert text di Pathfinder, lalu kita klik make compound
lalu expand. Ulangi lagi untuk objek yang lain, sama tekniknya. Aktifkan kedua objek, klik, lalu make compound shape. Oke, sudah hilang di bagian luar wajahnya. Lalu kita permanis di bagian bibirnya agar terlihat lebih hidup. Kita menggunakan gradasi warna putih agar terlihat bibir agak glowing. Itu kita bandingkan, kita sesuaikan. Itu memang belum sesuai. Jika sudah sesuai, kita lanjut ke bagian rambut. Rambut Ozil ini agak coklat ya. Kita bisa cari warna yang agak coklat tua. Lalu kita gambar di bagian terang, bagian rambutnya yang terangnya. Ini sama seperti tadi. Untuk membuat lengkungan di pad, kita klik, kita tahan, kita tarik sesuai yang kita inginkan, lalu lepas. Jika tidak ingin membuat lengkungan, tidak usah ditahan, langsung lepas. Jika untuk membuat garis patah, jika sudah terlanjur lengkung, itu cukup klik ujung poinnya ya, agar dia patah garisnya. Oke, ini tekniknya sama seperti tadi. Kita copy, kita paste in front, kita aktifkan kedua objeknya, lalu kita ke Pathfinder, lalu insert text. Lalu kita pilih gradasi warna putih karena dia kayak highlight nih. Kita sesuaikan. Kita beri transparansi, kita sesuaikan. Kita beri sedikit gradasi di bagian bola matanya ya, agar terlihat natural. Kita pilih radial, gradasinya radial, lalu warna hitamnya kita ganti warna abu-abu agar terlihat natural. Dan kita kasih titik putih di tengahnya, tengah bola matanya, agar terlihat hidup. Setelah ada kemiripan, kita buat cahaya di bagian wajahnya. Kita klik color palette yang gue udah kasih, color palette gradasi putih bulat ya di tengah agar terlihat seperti cahaya. Lalu kita grup, transparansi, lalu kita masukkan. Ini sama seperti tadi. Nah, copy, kita pastiin
confirm, lalu kita taruh di paling atas bagian wajahnya, lalu kita aktifkan yang bulat cahaya tadi, kita klik make clipping mask, kita taruh di bagian bawah ya. Untuk shortcutnya kontrol kurung buka yang kotak. Kita sesuaikan lagi kalau belum sesuai, kasih opacity 70%, kasih lagi. Setelah bagian kepala sudah selesai, kita namain kepala, kita kunci, lalu kita buat layer 3 untuk membuat bagian badan. Untuk membuat bagian badan tekniknya sama ya seperti bagian wajah. Untuk cara head atau cara tracing ya, tekniknya sama seperti bagian wajah. Bagian badan kita percepat saja ya, karena tekniknya sama seperti bagian wajah. Jika sudah jadi dan sudah diwarnai, lalu bagian kepala kita taikkan ke atas. Dan kita membuat artboard baru ya. Baru. Nomor aslinya kita amankan, jangan kita otak-atik untuk backup. Lalu kita copy ke artboard kedua. Kopinya sama. Kita tadi copy, terus paste info biar dia letaknya sama. Lalu di bagian kepala, karena ini karikatur, kita agak besarkan sedikit ya, lebih besar daripada ukuran normalnya. Kita sesuaikan. Lalu di bagian badannya agak kita kasih perspektif ya, agar kakinya lebih kecil, agar mengerucut ya, agar terlihat lucu. Kita menggunakan free transform. Kalau di Adobe Illustrator CC ini dia ada pilihannya untuk free distortion, tinggal tarik aja untuk membuat perspektif agar kaki terlihat lebih kecil. Jadi kita sesuaikan saja. Sesuaikan kalau belum puas.
seperti ini. Kita kasih background ya. Kita kasih background abu-abu kali ya, biar lebih netral. Memberi gradasi abu-abu agak muda dan abu-abu agak tua. Oke, lalu kita buat shadow atau bayangan di bawahnya menggunakan gradasi. Kita pilih radial. Ini kita bisa atur gradasinya, kita kepengin sesuai volume lingkarannya. Kita transparansi, kita pilih multiply, kita sesuaikan. Sesuaikan, kita kasih transparansi 70%. Sini kubik. Di shadow di semua bagian kita sesuaikan. Ya, pokoknya sudah cukup bagus. Kalian bisa ekspor ke PNG. Color mode-nya tetap RGB ya. Kita klik use upload, kita pilih range yang kedua, export, resolusinya kita kasih 300. Oke, lihat hasilnya seperti inilah hasilnya. Yap, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Jika kalian ingin download shortnya, kalian tinggal download di deskripsi, sudah gua lampirin beserta color palette-nya. Jika kalian yang baru mau belajar membuat karikatur, disarankan untuk membuat dari gambar short yang gua udah kasih dan mengikuti. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa ulangi video ini atau kalian bisa mengurangi speednya di pengaturan YouTube. Mudah-mudahan bisa dipelajari, dan jika ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di bawah atau kalian bisa DM di Instagram gue. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Yaps, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipraktekin atau dipelajari. Jika ada pertanyaan atau kritik atau saran, kalian bisa langsung komen di bawah ini atau kalian bisa DM via Instagram gue. Jadilah orang yang bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan nantikan next videonya. See you next time.